It's thought to be biological. Order for an attack on an American target in the UK. We need you for an emergency assignment in London. We've got a prisoner waiting. Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film thriller action tahun 2017. Film ini guys mengisahkan tentang agen CIA yang harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan ancaman serangan teroris yang akan terjadi di kota London. Dirilis pada tanggal 1 September 2017, film ini diganjar dengan rating 6,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Unlocked. Opening movie guys mengawali kisah di kota London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya yang merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Scene kemudian berlanjut di gedung kantor pusat komunitas. Di sana kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Alice Racine. Diketahui guys, dia merupakan salah satu agen dari badan intelijen yang melakukan penyamaran. Dia menyamar sebagai konsultan publik yang tiap harinya banyak menerima kunjungan dari masyarakat sekitar untuk berkonsultasi. Di malam harinya dia bertemu dengan kepala intelijen MI5 bernama Emily Knowles. Diketahui guys, semua informasi yang mencurigakan yang dia dapatkan dari kantor komunitas selalu diinformasikan kepada Emily. Ya, tentu saja informasi yang mencurigakan itu akan ditindaklanjuti dan diperiksa. Thanks for looking into it. Absolutely clean. Okay. Are you sure they really fit the profile? They're students. Tell is always welcome, Alice, and your cover is brilliant. Scene kemudian berlanjut di restoran Maroko. Di sana kita berkenalan dengan imam muslim bernama Yazid Khalil. Diketahui dia sedang menunggu seorang kurir yang akan membawakan pesannya kepada seseorang. Tidak lama kemudian kurirnya pun datang yang diketahui bernama Latif. Sebagai pembawa pesanku, apakah kau mengerti apa yang telah kukatakan padamu? Ya, saya mengerti. Coba ulangi di depanku, kata Yazid. Aku ada pesan untukmu dari Imam Khalil. Dia berharap kau bersedia menerima misimu sebagai pelaksana kehendak Allah. Sip, bagus, kata Yazid. Lalu kau akan ditanya dengan sebuah pertanyaan. Nah, saat kau ditanya nanti bagaimana jawabanmu? Shh, ayo sini, bisikan ke telingaku. Scene selanjutnya Latif pun berkendara untuk melaksanakan tugasnya. Namun rupanya guys, di jalan dia diculik. Scene kemudian berlanjut di sebuah hotel pada malam hari. Seorang karyawan hotel terkejut karena melihat seorang pria tewas mengapung di kolam renang. Lalu scene kemudian berpindah di kantor CIA di Virginia. Di sana kita berkenalan dengan kepala divisi CIA Eropa bernama Bob Hunter. Dia terima laporan jika pria yang tewas di kolam renang itu bernama Jim Alister. Penyebab kematian berdasarkan hasil otopsi rumah sakit karena serangan jantung. Jim Alister ternyata tadinya dijadwalkan oleh CIA untuk menginterogasi seorang tahanan. Namun ternyata Jim ditemukan tewas. Dan ternyata guys, tahanan yang akan diinterogasi oleh Jim dimaksud adalah Latif, kurirnya Imam Yazid. Rupanya yang menculik Latif di jalan adalah agen CIA. Dan berdasarkan informasi intelijen, Yazid baru saja memberi perintah untuk penyerangan dengan target orang Amerika yang berada di Inggris. Dan CIA meyakini jika Latif yang akan membawakan pesan serangan itu kepada seseorang yang diketahui bernama David Mercer. David merupakan seorang mualaf kelahiran Amerika. Apa hubungan David dengan Imam Yazid, tanya Bob. Imam Yazid adalah panutan spiritual David, dan David sangat mempercayainya. David tak akan berbuat apapun tanpa persetujuan Imam Yazid. Dan satu lagi informasi penting yang perlu diketahui.
Perintah penyerangan itu diyakini CIA bersifat serangan biologis. Scene selanjutnya terlihat Alice menemui kenalan baiknya bernama Eric Lusk. Diketahui guys, Eric merupakan mantan kepala CIA Paris dan juga mentor Alice. Pada kesempatan itu, Eric memberitahu Alice mainan barunya, alat penyadat ponsel jarak jauh. Alat ini merupakan terusan satelit dari cegatan lokal, kata Eric. Wah, aku mau dong alat ini, kata Alice. Ayo kembali bertugas di lapangan, akan kuberi kau satu. Aku belum siap, aku kehilangan kemampuanku. Diketahui guys, dulunya Alice adalah agen lapangan. Namun pasca kejadian teror bom di Paris yang menewaskan 24 warga sipil, dia memutuskan untuk berhenti. Alice sampai sekarang masih merasa bersalah karena gagal menjalankan misinya yang mengakibatkan kematian warga sipil. Saat itu aku komandanmu dan aku tahu itu bukan salahmu, kata Eric. Kejadian di Paris itu bukan segalanya. Kau harus bisa bangkit dan kembali menjadi agen lapangan. Agensi membutuhkanmu di garis depan. So relakanlah masa lalu itu. Scene selanjutnya dalam rapat terbatas mereka membahas soal ancaman serangan biologis dari Imam Yazid dan komplotannya. CIA meyakini mereka akan menggunakan virus Marburg. Virus ini adalah ancaman biologis kategori A yang bisa mengalahkan Ebola dalam lomba mimpi buruk. Cegatan Intel menandai Rusia sebagai sumber yang paling mungkin. Uni Soviet membuat varian yang digunakan sebagai senjata di tahun 80-an. Dan varian itu bernama varian K yang menjadi target incaran para jihadis. Latif, kurir mereka saat ini sedang ditahan di sebuah hotel oleh agen. Namun bukan soal apa yang Latif tahu, tapi David belum pernah bertemu dengan Latif. So kita bisa manfaatkan kondisi ini. Jika kita bisa buat kurir itu buka mulut tentang info yang diperlukan untuk pertemuan itu, kita bisa menggantinya dengan salah satu orang kita untuk bertemu dengan David. Kita bisa ubah pesannya menjadi apapun yang kita mau. Dan jika David percaya, maka kita bisa menghentikannya. Namun masalahnya sekarang, interrogator kita Jim Alistair sudah mati, dan kita kehabisan orang. Karena saat ini orang-orang terbaik kita sedang di Timur Tengah. Ada seorang petugas kasus di markas London, kata Payne. Namanya Alice Rasin. Tapi apa, kata Bob. Dia mengalami trauma hebat beberapa tahun terakhir. Siapa penanggung jawabnya saat ini, tanya Bob. Aku pak, jawab Ed Ramley. Alice dulunya remaja pelarian kelahiran Eropa. Ibunya membawanya ke Amerika saat dia berusia 12 tahun. Setahun kemudian layanan perlindungan anak menemukannya di jalanan. Berpindah-pindah pantai asuhan dan 6 kali pindah sekolah. Dia mematahkan tangan gurunya saat berusia 15 tahun karena gurunya melecehkan teman kelasnya. Polisi pada kasusnya memasukkannya dalam Liga Atletik Polisi. Dan 3 tahun kemudian dia mendapatkan beasiswa atletik penuh Northwestern. Kita merekrutnya karena Alice melampaui standar indeks Colbert dan divisi tugas khusus memerlukan interrogator. Lantas dia trauma apa? Dia menginterogasi otak pengeboman di jembatan Paris pada tahun 2012. Dia berhasil membuatnya buka mulut namun terlambat menghentikannya. Korban jiwa di pihak warga sipil membuatnya sangat terpukul. Dia sebenarnya mencoba berhenti pasca kejadian itu. Namun komandannya saat itu dan agensi meminta untuk memindahkannya ke pekerjaan samaran di Timur London di komunitas yang terkenal dengan jihad. Sudah 2 tahun dia di sana dan masih belum cukup untuk meredam traumanya. Itulah alasan kami tak mempertimbangkannya, kata Payne. Anyone? Do you have a better idea? Scene selanjutnya Alice ditemui oleh Frank Sutter, agen CIA London. Dia diminta untuk membantu mereka menginterogasi Latif. Ia mendengar itu tentu saja dia menolak. Kau tahu saat ini aku masih trauma kan? Ini panggilan tugas langsung dari Bob Hunter, kepala CIA. Ia dengan terpaksa Alice pun ikut bersama Frank ke sebuah hotel tempat di mana Latif disekap. Bertemu dengan Latif, dia mulai menginterogasinya dengan memberikan foto serangan teroris dan korban jiwa. Apakah seperti ini kehidupan murni dari umat muslim? No, ini bukan Islam, aku tak akan pernah lakukan ini.
Alice kemudian memberikan foto Imam Yazid dan bertanya, apakah kau kenal orang ini? Aku tak mengenalnya, apa hubungannya denganku? Lalu tiba-tiba dia tak berkutik saat Alice menunjukkan foto kebersamaannya dengan Yazid. Oke, aku bisa jelaskan ini, kata Latif. Aku ini hanya diminta olehnya sebagai pengantar pesan, hanya itu. Beritahu aku pesan apa yang diminta Yazid untuk kau sampaikan. Jika kamu kooperatif, aku bisa menjamin keselamatanmu. Alice pun mulai mencatat info yang diberikan oleh Latif. Setelah itu dia pun memberikan catatan itu kepada Frank. Isi catatan itu merupakan sebuah fatwa dari Ali tentang jihad. Ini belum cukup, kata Frank. Kamu harus menggali lagi informasi di mana tempat pertemuan mereka. Lalu kemudian Alice menerima panggilan telepon dari markas dan masuk ke dalam toilet. Dia ditelepon oleh mentornya Ed Ramli yang memintanya untuk melaksanakan tugas darurat di London. Dia diminta untuk menginterogasi Latif. Ia mendengar itu tentu saja Alice terkejut karena saat ini dia sudah menginterogasi Latif. Apa maksudmu, tanya Ramli. Aku di sini diminta oleh Frank, katanya ini tugas langsung dari CIA. Loh, kok bisa? Padahal kami sama sekali belum memberitahu markas London soal ini. Mendengar itu Alice langsung menutup telepon. Dia kemudian kembali bergabung bersama Frank dan kawan-kawan. Lalu dari bayangan cermin di kacamatanya dia melihat rekan Frank bersiap untuk menembaknya. Dia pun berdalih dengan mengatakan, aku harus kembali bertanya lebih dalam kepada Latif. Sepertinya dia mengelabui kita, kata Alice. Frank pun setuju dan mengizinkan Alice untuk kembali menemui Latif. Look at this picture. Jesus Christ. Fucking gone? Come out. Open the door! Come on, faster. You said I'd be safe. Come on. Come on. My leg! Scene kemudian berlanjut di sebuah laboratorium kampus. Dan di sana kita akhirnya berkenalan dengan David Mercer, orang yang akan ditemui oleh Latif untuk diberikan pesan dari Imam Yazid. Di sana dia meminta rekannya untuk memeriksa keaslian virus varian K. Dan setelah diperiksa keasliannya, dia pun membayar virus itu kepada orang Rusia yang menjualnya. Scene selanjutnya Alice menemui Eric di apartemennya. Kurasa aku sudah membuka sebuah sumber untuk teroris. Aku memberikan informasi kepada orang asing. Apa yang kau bicarakan, tanya Eric. Aku ditemui oleh seseorang bernama Frank Sutter yang mengaku sebagai anggota CIA di markas London. Aku diminta untuk menginterogasi seorang tahanan yang membawa pesan dari Imam Yazid kepada David Mercer. Lalu aku terima telepon dari markas pusat yang meminta aku melaksanakan tugas yang sama. Dan ternyata tidak ada nama Frank di markas London. Di saat yang sama di markas pusat mereka terima laporan jika ternyata Latif yang diculik oleh CIA kembali diculik oleh pihak ketiga. Ia siapa lagi pelakunya kalau bukan Frank dan komplotannya. Namun CIA berhasil mengambil selongsong peluru untuk mencari tahu pelakunya. Kembali ke Alice, dia mengatakan untungnya belum semua informasi yang aku berikan kepada Frank. Jadi Frank dan kawan-kawan belum tahu di mana lokasi pertemuan dengan David. Eric kemudian meminta Alice untuk masuk ke kamar mantan istrinya untuk berganti pakaian. Apartment 32, it's 105 Wildfire. Carry. Oh, I can't move. I can't move. Go! Go! Scene kemudian kembali ke David. Virus-virus itu dimasukkan ke dalam kotak kecil yang sudah dimodifikasi dengan pengukur waktu yang dapat diaktifkan dengan pemicu jarak jauh.
Lalu kemudian virus itu diberikan kepada seorang kurir untuk dibawa ke tempat target sasaran. Target sasaran mereka adalah tempat ramai dan tertutup. Kembali ke Alice, dia mendatangi apartemen sesuai informasi yang diberikan Eric untuk bersembunyi. Namun saat masuk ke apartemen, tanpa sengaja dia memergoki seorang perampok yang diketahui bernama Jack Alcott. Dia pun mengikat Jack dan menutup mulutnya dengan lakban. Lalu kemudian dia beristirahat sejenak dan menangis karena kematian Eric. Dia kemudian menghubungi markas pusat dan berbicara dengan Bob Hunter dan Ramley. "Aku dalam bahaya, seseorang memburuku." "Siapa?" tanya Ramley. "Aku tak tahu pasti, yang aku tahu namanya Frank." Dia mengaku sebagai anggota CIA London. Dia juga memberitahu mereka jika Latif tewas dan begitu juga dengan Eric. Mendengar itu tentu saja Bob terkejut karena mengetahui Eric sudah tewas. Dia juga memberitahu mereka kemungkinan markas pusat telah disusupi oleh Frank dan komplotannya. Lalu di gedung sebelah, Alice melihat pihak kepolisian datang untuk mencarinya. Dia pun langsung menutup teleponnya tanpa pamit. Rupanya guys, meskipun Alice sudah memberikan penjelasan, mereka pikir Alice telah membelot, untuk itu dia harus ditangkap. Can I see some ID, please? Stamps on the table. I'm so gonna regret this. Keesokan paginya saat tersadar, Alice mengatakan, "Mengapa kau membantuku? Aku tak bisa meninggalkanmu begitu saja di sana. Kok kamu bisa melumpuhkan polisi-polisi itu? Aku mantan marinir kerajaan yang pernah bertugas 4 kali di perang Irak." Alice kemudian pamit dan berencana untuk pergi, namun Jack minta untuk ikut. "Kau butuh aku mungkin berguna ikut bersamamu. Lagian kurasa saat ini hanya aku temanmu satu-satunya." Mereka kemudian pergi menemui kliennya di komunitas yang juga teman Alice. Pria itu bernama Amjad. Alice mencari informasi tentang keberadaan Iman Yazid. Amjad yang juga seorang muslim yang tinggal di wilayah itu tentu saja tahu di mana keberadaan Iman Yazid. Dia pun mengantar mereka dengan taksinya menuju ke restoran Maroko untuk mencari Imam Yazid. Di perjalanan, Alice menelpon Emily dan mengatakan, "Aku tahu kalian semua mencariku. Jangan percaya semua yang kau dengar. Aku menelponmu karena aku butuh bantuan." "Apa rencanamu?" tanya Emily. "Aku minta kau melacak ponsel milik Latif. Karena dari ponsel itu kita mungkin bisa tahu tentang lokasi pertemuan dengan David." Right. Kembali ke Alice, mereka pun tiba di restoran Maroko dan Jack masuk lebih dulu. Sementara Alice meminta Amjad untuk berjaga di luar dan dia menyusul masuk. Dia kemudian mengenalkan diri jika dia dari pusat komunitas, sebuah komunitas yang membimbing remaja bermasalah. Dia berpura-pura menanyakan keberadaan Latif. Teman-teman Latif ditangkap polisi, dan Latif saat ini menjadi target incaran polisi karena aksi coret-coret fasilitas umum. "Penting sekali untuk aku bertemu dengan Latif," kata Alice. Mendengar itu, pria itu kemudian minta izin untuk ke belakang. Rupanya dia keluar restoran dan mencoba menghubungi ponsel Latif. Nah, dengan pria itu menghubungi ponsel Latif, Emily dan timnya akhirnya bisa melacak panggilan telepon itu untuk mencari keberadaan ponsel Latif. Latif فينك؟ ما حدا شافك. London, grid Q22. That's him. Find the phone he's calling. 7 of them listed. 1 pay as you go. Either a car park or a car pound. We're on. Right. Behave yourselves, right? Both of you. Alice kemudian menemui Yazid dan mengenalkan dirinya jika dia agen CIA. "Kurirmu Latif sudah kami tangkap," kata Alice. "Dia membawa pesanmu untuk David, kan?" Isi pesan yang disampaikan Latif pada aku adalah sebuah fatwa dari Ali yang menjelaskan bahwa seseorang tidak beriman jika dia tidak punya kesabaran. "Apa maksud dari pesan fatwa Ali itu?" tanya Alice. "Saudaraku yang kukasihi dalam Islam, lihatlah pada fatwa untuk mendapatkan panduan.
Nah, dalam kebijaksanaan fatwa Ali, keinginanku sudah jelas. Aku memberi perintah untuk menahan diri. Artinya Anda tidak memerintahkan serangan? Iya, betul. Aku terkejut mendengar itu. Mengapa Anda tidak memerintahkan serangan? Yazid menjelaskan pada intinya dia mengaku dia tidak lagi percaya pada ekstremisme radikal yang dia promosikan. Tapi meskipun dia telah memberikan perintah untuk tidak melaksanakan serangan, namun dia khawatir bahwa David akan tetap melanjutkan penyerangan. Apa target David? Tanya Alice. Entahlah, aku tak tahu. Aku hanya minta Latif untuk menyampaikan pesan kepada David untuk tidak melaksanakan serangan. Terus di mana rencana pertemuan Latif dan David? Aku juga tak tahu itu. Karena David sendiri yang akan menghubungi Latif di mana mereka akan bertemu. Keluar dari restoran, Alice mencari Amjad yang tidak ada di mobil. Melalui telepon, Amjad memintanya untuk bertemu di gedung sebelah. Di mana pria itu? Tanya Alice. Dia ada di flat nomor 1906. Mereka berdua pun naik ke atas sementara Amjad diminta untuk berjaga di bawah. Di saat yang sama di tempat terpisah, Emily dan timnya berhasil menemukan ponsel Latif di motornya. Setelah itu dia langsung menelpon Alice. Kami telah menemukan ponsel Latif dan sudah menemukan informasi tempat pertemuan. Pertemuan akan dilaksanakan hari ini jam 6 tepat di garasi kapal Brand Cross. Mendengar itu, Alice mengajak Jack untuk segera pergi dari sana. Saat di pintu lift, Jack mengatakan ini berita bagus. Jujur saja ini mengalahkan badai pasir di Provinsi Helmand. Mendengar itu, Alice mengatakan Provinsi Helmand yang di Afghanistan. Kau bilang kau bertugas di Irak. Iya, aku lupa memberitahumu kalau aku juga pernah tugas di Afghanistan. Prajurit tak akan pernah lupa dengan penugasannya, kata Alice. Siapa kau sebenarnya? Sambil menodongkan senjata ke arah Jack. Shame it had to be you, really. Motherfucker! Give me the fucking protocol, Alice! Singkat cerita, mereka sudah berada di dekat titik pertemuan. Karena David belum pernah bertemu dengan kurir, maka Emily meminta Amjad untuk menyamar sebagai kurir yang akan menemui David. Amjad diminta untuk menyampaikan pesan asli dari Imam Yazid, yakni meminta David untuk mundur dan tidak melaksanakan serangan. Di sana juga tampak tim penembak jitu yang ditugaskan oleh Emily untuk menjaga Amjad. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Amjad pun terlihat berjalan dan menunggu di dermaga. Tim penembak jitu juga sudah standby di posisi masing-masing. Sementara Emily, Alice, dan yang lain monitor dalam kendaraan. Tidak lama kemudian, Emily mengajak Alice bercerita di luar. Dia menyampaikan informasi penting dan rahasia untuk Alice. Setelah pengeboman di jembatan Paris, Badan Keamanan Prancis mengadakan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu menyimpulkan jika seseorang di CIA menginginkan serangan itu terjadi, karena salah satu korban yang tewas adalah karyawan CIA yang memberikan laporan serangan itu. Karyawan itu sedikit lagi akan menyingkap ketidakakuratan perhitungan CIA dan akan membukanya pada publik. Mendengar itu tentu saja membuat Alice kecewa dan sakit hati. Di saat yang sama guys, markas pusat sudah menerima hasil analisa pelaku yang membunuh agen CIA dan menculik Latif. Pelakunya memakai peluru A300 Win Mag ditembakkan dengan senapan jitu AT-308C yang berperedam. Bob Hunter pun meminta timnya untuk menyelidiki senapan dan peluru itu ke bagian persenjataan. Kembali ke titik pertemuan, Alice melihat sebuah kabel yang berada di bawah dermaga. Alice curiga jika kabel itu adalah kabel peledak. Dengan segera dia pun berlari menuju ke sana untuk memeriksa.
Di saat yang sama, hasil pemeriksaan di bagian persenjataan mengungkapkan jika senapan jitu itu terdaftar dan digunakan oleh agen MI5 bernama Wilson. Wilson adalah orang yang menembak Eric, dan Wilson adalah penembak jitu yang saat ini bersama Emily di tempat pertemuan. Watcher 2, this is Eagle. Check your link, please. Jesus. Eagle, this is 1. Checking my link. Watcher 1, Eagle is not seeing you. Report. No device found. Affirmative. All's good here. I'm going off radio. You've been compromised. Has a marksman named Wilson been assigned to your command? Abort! Abort! لا إيمان لمن لا صبر الله كما قال علي رضي الله نعم. The Edgewater at 7. The Riverboat Restaurant. Right. Sutter will meet you as arranged. No! Scene selanjutnya, anak buah Frank yang menembak Amjad menyamar menjadi kurir dan bertemu dengan David. Kami sudah siap, kami hanya menunggu pesan dari Imam Yazid. Karena dia menyamar sebagai kurir, ya tentu saja pesan yang disampaikan bukan pesan dari Imam Yazid. Dia memberitahu David, aku bangga menyampaikan pesan ini. Kita para mujahidin sedikit, tapi dengan tindakan keberanian kita akan hancurkan orang-orang kafir. Jangan ragu, laksanakanlah. Setelah memasang virus itu di selang udara dan berada di keramaian, kurir itu tampaknya berubah pikiran. Dia pun menelpon David dan mengatakan, ini salah, aku tak bisa melakukannya. Kau harus lakukan, kata David, Tuhan yang menghendakinya. Di tempat terpisah, percakapan mereka juga didengarkan langsung oleh Frank dan Eric. Rupanya guys, Eric masih hidup dan bersekutu dengan Frank. Meskipun David sudah membujuknya, kurir itu tetap menolak. Namun tiba-tiba Wilson datang dan menggorok lehernya. Eric kemudian memberi upah kepada Frank atas kerjasama dan bantuannya. Lalu Frank mengatakan, tapi aku masih berhutang padamu karena Alice berhasil lolos. Kenapa bisa, kata Frank, lalu Alice datang dan langsung melumpuhkan Frank. Dasar brengsek, kau telah mempermainkan aku. Dia pun menghajar Eric dan mengatakan, mengapa kau tahu kalau Imam Yazid membatalkan serangan? Ya, karena terlalu banyak pertemuan dengannya yang berujung pada pembatalan serangan. Rupanya guys, Jim Alistair yang tewas di kolam renang karena dibunuh oleh Wilson atas perintah Eric. Awalnya semua rencanaku berjalan lancar, namun kau terlibat dan mengacaukan semuanya. Eric juga sebenarnya sudah tahu Alice lolos dari hotel itu. Namun karena Eric tak punya informasi yang lengkap, maka dia berimprovisasi dengan berpura-pura terbunuh oleh Wilson. Dan ternyata dia juga yang mengutus Jack Alcott untuk bertemu Alice. Dan tidak hanya itu guys, rupanya dia juga orang dalam CIA yang terlibat dalam bom jembatan di Paris. Alice kemudian kembali menghajarnya dan melepas magazin dari pistolnya, lalu berpura-pura menembak kaki Eric tanpa peluru sehingga Eric menyerangnya dan pergi melarikan diri. Itu sengaja dia lakukan agar dia bisa membuntuti Eric kemana dia pergi.
Singkat cerita, Eric sudah berada di stadion bersama Wilson. Wilson memberinya ponsel yang menjadi remote jarak jauh untuk melepaskan virus. Eric lalu mengaktifkan pengukur waktu dengan hitung mundur selama 5 menit. Setelah itu Wilson pun pergi meninggalkan Eric, namun ternyata Alice juga sudah berada di sana. Waktu terus berjalan, masyarakat tidak menyadari akan bahaya yang akan terjadi. Lalu Alice datang menodongnya dengan senjata dan mengatakan, "Mengapa kau melakukan ini? Virus global adalah ancaman terbesar bagi umat manusia dan Amerika mengabaikan itu. Itulah penderitaan Amerika." Menara kembar WTC dibom dengan truk tahun 1933. Tak perlu kejadian 9 September untuk membuat mereka sadar. Virus Ebola telah menyeberangi Atlantik, tapi kita juga abaikan peringatan itu. Aku ingin serangan biologis ini terjadi, agar orang Amerika di luar sana yang berkunjung akan membawa virus tersebut kembali ke negaranya, sehingga hal itu akan memaksa pemerintah Amerika untuk menanggapi ancaman perang biologis dengan serius. As far as it takes to... Berhasil mencegah pelepasan virus, Bob kemudian menelpon Alice. Bob minta maaf atas kesalahpahamannya dengan Alice dan memintanya untuk kembali bertugas. Ya, tentu saja Alice senang mendengar itu. David menghilang. David terlacak akan melarikan diri ke Suriah melalui Eropa Timur, yakni di Praha, Republik Ceko. Ayo kerjasama untuk menghentikannya, kata Bob. Berhasil membunuh David, Bob menjemput Alice di jalan. Bob kemudian memberinya tumpukan paspor, yang artinya guys, Bob menyambut Alice untuk kembali bertugas aktif di CIA. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke, terima kasih.